Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLAH merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPLAH memang sip. SIPLAH yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui SIPLAH dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi SIPLAH itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat. Kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan SIPLAH untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan SIPLAH, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan SIPLAH untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi SIPLAH karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. SIPLAH memang sip. SIPLAH memang sip. SIPLAH memang sip. Proses pengadaan barang dan jasa di sekolah kini lebih mudah karena dilakukan secara online.
Dengan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH, pihak sekolah lebih leluasa mencari perbandingan harga. Tidak hanya itu, prosedur pencarian barang hingga pembayaran berlangsung lebih cepat, tanpa dipungut biaya apapun. Pihak sekolah pun dapat mendokumentasikan bukti transaksi secara tepat. Data transaksi pengadaan di sekolah secara real-time membantu Kemendikbud mengambil kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui dana BOS juga telah mendorong UMKM dan penyedia lokal ke pasar nasional. Dengan SIPLAH, mereka mendapatkan data pembeli yang terverifikasi oleh Kemendikbud. Dan platform SIPLAH menjamin kepastian pembayaran secara online karena pihak sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi menuju siang, Bapak dan juga Ibu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan senang sekali kita berjumpa kembali dengan saya Indah Novita, masih dalam rangkaian acara Talk Show Daring Sosialisasi SIPLAH 2020. Dan kali ini kita masuk ke segmen ketiga, di mana akan membahas mengenai UMKM sebagai penyedia dalam SIPLAH. Dan pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan juga Bapak Ibu, acara ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu di SIPLAH Kemendikbud. Untuk itu langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu satu persatu seluruh narasumber yang sudah bergabung melalui kanal Zoom. Baiklah, untuk itu langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Daniel Asnur, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Halo Bapak Daniel, selamat pagi menjelang siang Bapak. Halo Bu Indah, selamat pagi menjelang siang para yang hormati Bapak narasumber dan para peserta web. Apa kabar? Semangat sekali ya Bapak siang hari ini rupanya. Baik, dan berikutnya saya akan kembali menyapa Ibu Nesia Ardiasa. Beliau merupakan Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi BKPM. Halo Ibu di sana, selamat siang Ibu, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak. Baik, dan berikutnya narasumber kami yaitu Bapak Sumarno. Beliau merupakan Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, Transportasi dan Perdagangan Kemenkominfo. Halo, selamat siang Bapak Sumarno. Selamat siang, Kak Nova. Dan berikutnya Bapak dan juga Ibu, narasumber kami yaitu Bapak Agus Purwanto. Beliau merupakan Kepala Subdit Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak. Halo Bapak Agus, apa kabar? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kami yang terakhir di segmen ketiga ini yaitu Bapak Rifki Yuswandi. Beliau merupakan Kepala Subdit Pengembangan Program IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Kemenperin. Halo Bapak Rifki, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan juga Ibu, inilah narasumber kami akan bergabung di segmen ketiga ini yang akan membahas mengenai UMKM sebagai penyedia dalam SIPLAH. Kira-kira siapakah yang akan diuntungkan dalam UMKM? Kita akan bahas secara detail satu persatu, di mana kami akan memberikan kesempatan bagi seluruh narasumber untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit. Dan juga kami mengajak Bapak dan juga Ibu untuk turut aktif, untuk bertanya dan langsung saja menuliskan di kolom komentar dari Zoom. Dan kalau saya sarankan, pertanyaan tersebut ditujukan oleh narasumber siapakah agar lebih mudah kami bacakan nantinya. Baiklah Bapak dan juga Ibu, langsung saja kita menuju paparan yang pertama yaitu Bapak Daniel Asnur dari Kemenkop UKM. Bapak Daniel, kami persilahkan untuk memberikan paparan selama 10 menit, Bapak.
Terima kasih Ibu Moderator, Bu Indah. Kita sudah bertemu 3 kali pada waktu ini. Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta web yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya di-share, saya punya presentasi Bu Indah? Atau suara saya tidak bisa jelas? Oke. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih. Koperasi dan UMKM pada sistem pengadaan sekolah. Masukkah koperasi dan UMKM dalam ekosistem SIPLA? Sebelum kita bercerita ke sana, saya akan bercerita gambaran UMKM dan koperasi di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional itu 99% populasi usaha adalah usaha kecil, menengah, dan koperasi. 97% lapangan kerja juga dari sektor yang saya sebutkan di atas. Kemudian 60% PDB nasional di sektor oleh koperasi UMKM untuk kegiatan ini. 58% investasi nasional dan ada 13% digitalisasi koperasi dan UMKM, Bapak Ibu sekalian. Atau pada saat ini pemerintah sampai dengan akhir Desember akan menargetkan 2 juta UMKM yang go online. Artinya kita akan ada 10 juta nanti UMKM yang go online. Artinya itu adalah UMKM dan koperasi yang main di sektor digital. Sesuai dengan yang kita bahas hari ini bahwa SIPLA adalah ekosistem digital yang bisa dan koperasi UMKM bisa masuk di dalamnya. Lanjut Mbak. Slide berikutnya. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, kondisi pasca dalam hal virus COVID-19 ini, ada permasalahan sedikit di koperasi dan UKM. Hampir 50% UKM itu menutup usahanya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena tidak ada yang daya beli, tidak ada daya beli baik masyarakat. Kemudian hampir 88% usaha mikro tidak memiliki kas tabungan. Jadinya ada uang yang tidak bisa dilakukan oleh UMKM. Dan 60% usaha kecil mengurangi tenaga kerjanya. Ini karena daya beli dari kita nggak ada, daya beli masyarakat nggak ada. Sekarang ada suatu peluang untuk kita, untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi, yaitu belanja pengadaan sekolah melalui produk usaha kecil dan menengah serta koperasi. Ini adalah peluang pasar yang akan kita tangkap, atau peluang pasar yang bisa dilakukan atau bisa diambil oleh koperasi dan UMKM. Selain itu juga kita ada satu lagi yang sedang dikejar-kejarkan adalah belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Lanjut. Atau kalau kita lihat dari sistem yang di SIPLA ini, Bapak Ibu sekalian, ada potensi nilai paket pengadaan SIPLA, yaitu ada 442 satuan didik pengguna dengan nilai uang 27 triliun. Ini Pak Sesmen juga tadi mengatakan, existing sekarang ada 5 triliun yang sudah digunakan. Artinya masih ada peluang untuk pasar yang bisa diserap oleh koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM bisa main di SIPLA ini. Karena pengadaannya pun beragam. Mulai yang dari di bawah 10 juta dan di atas 10 juta sampai 50 juta. Pengadaan 50 juta sampai 200 juta. Dan pengadaan di atas 200 juta. Itu bisa ditangkap oleh koperasi dan UMKM. Karena koperasi dan UMKM juga mempunyai kelas tersendiri. Bagaimana kita membawa atau mengarahkan koperasi boarding ke dalam sistem SIPLA? Tentu kementerian, koperasi, dan teman-teman dari kementerian lain, kita tidak akan bosan-bosannya untuk membimbing, membina usaha kecil menengah kita dan koperasi agar bisa masuk dengan SIPLA, di sistem SIPLA. Begitu juga teman-teman dari satuan didik. Kami berharap kalau ada koperasi dan UKM, dulukanlah penyedia yang dari koperasi dan UKM. Karena dengan kita mendulukan mereka akan menjadi membantu mereka, serta ekonomi di sekitar kita pun akan meningkat kalau adanya koperasi dan UMKM yang ikut bermain di sini. Itu yang harus kita lakukan. Sebanyak-banyaknya kita memasukkan usaha kecil, menengah, dan koperasi ke dalam SIPLA. Itu adalah tugas dan fungsi kita masing-masing dalam membina usaha kecil menengah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari permennya Kementerian Pendidikan, itu penyedia itu terdiri daripada perorangan dan badan usaha. Tentu kalau perorangan UMKM, usaha kecil menengah bisa masuk di sini. Dan badan usaha, salah satu badan usaha di negeri ini adalah koperasi. Koperasi ini dekat dengan kita. Koperasi ini adalah
untuk kita, dari kita, untuk anggota. Jadinya kalau ada anggota koperasi atau sentra koperasi di tempat Bapak Ibu yang anggotanya adalah pengrajin atau pembina atau pengrajin industri, pengrajin kayu dan segala macam yang menghasilkan furniture, menghasilkan perkakas, pertanian dan sebagainya, itu bisa masuk di SIPLA. Jenis koperasi juga bermacam-macam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Semuanya ini bisa masuk di sistem SIPLA. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya ada peluang besar bagi kita Bapak Ibu sekalian agar koperasi bermain di ekosistem SIPLA ini. Lanjut. Kalau boleh kami rekomendasikan Bapak Ibu teman-teman dari para peserta WEB, kalau seandainya ada usaha kecil yang masuk, itu kita bisa pilih. Untuk yang di bawah 10 juta, mungkin kita rekomendasikan yang kecil untuk makan, minuman, atau souvenir. Jangan kita head to head antara yang besar dengan yang kecil atau yang menengah dengan yang kecil. Nggak mungkin lah yang di sistem ini kita lapangannya harus kita bedakan. Karena yang kecil itu asetnya adalah di bawah 50 juta dan omsetnya lebih kecil dari 300 juta. Itu yang ada di Undang-Undang Usaha Kecil Menengah. Kemudian untuk pengadaan di 10 juta sampai dengan 50 juta, kita bisa ambil usaha kecil dan menengah. Untuk catering, itu contoh. Kemudian untuk yang di atas 50 juta itu menengah dan koperasi bisa ikut di dalamnya. Dan di atas 200 juta itu menengah dan koperasi juga bisa memungkinkan main di situ. Artinya ada kelas sendiri, ada lapangan sendiri untuk kita lakukan pembinaan ke teman-teman di usaha kecil menengah main di SIPLA. Artinya semua level usaha kecil, menengah, dan koperasi ada lapangan tersendiri agar tidak terjadi yang namanya tadi yang besar main di yang kecil. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini adalah alamat SIPLA, nanti kami akan informasikan ke teman-teman di daerah khusus untuk Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa masuk di sini tentu dengan pembinaan, dan ini sangat membantu kami dan kita bisa melakukan ini di teman-teman dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkolaborasi agar usaha kecil menengah di tempat Bapak Ibu di masing-masing daerah bisa masuk di SIPLA. Kalau seandainya usaha kecil menengah dan koperasi di daerah Bapak Ibu bisa ikut terlibat di SIPLA, sekolah yang dekat di situ akan sangat membantu ekonomi di daerah Bapak. Contoh, sekolah A di Kabupaten A akan mengambil barang yang diperlukan hanya dari koperasi di daerah tersebut. Itu sangat membantu perputaran ekonomi kita. Jadinya kita berharap dinas-dinas tiap provinsi, kabupaten, dan kota dapat mendorong UMKM binanya untuk mendaftar pada aplikasi SIPLA, tentu dengan pembimbingan dan pendidikan. Sistem informasi pengadaan di sekolah, sekaligus menjadi konsumen produk-produk UMKM pada sekolah di daerah masing-masing. Ini kalau kita sepakat atau kita salah satu tolak ukur indikator keberpihakan kita daerah adalah bagaimana nilai transaksi pengadaan yang dimenangkan UMKM dan jumlah keterlibatan UMKM di daerah Bapak Ibu sekalian. Makin besar UMKM yang bermain di SIPLA, makin besar transaksi UMKM di daerah Ibu mengenai yang di pengadaan di SIPLA, itu akan menjadi tolak ukur yang sangat berguna bagi kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Mohon maaf atas segala. Sekian, terima kasih. Bapak Daniel, selalu pas ya Bapak, waktunya 10 menit loh Bapak. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, sedikit saya akan membahas tadi mengenai dampak pandemi UMKM ini signifikan ya Pak Daniel ya, tapi ternyata dari potensi untuk koperasi dan UMKM ini potensinya besar ya Pak ya? Sangat besar Ibu. Sangat besar, ini menarik, nanti kita akan bahas dengan pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Lanjut saja, kita akan menuju ke narasumber berikutnya, yaitu Ibu Nesia Ardiasa. Beliau merupakan Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi BKPM. Ibu, silakan, kami persilakan untuk memberikan paparan selama 10 menit, Ibu. Baik, selamat pagi. Terima kasih Ibu Moderator, Mbak Nova. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya jadi mendengarkan
Saya kebetulan baru ikut webinar untuk hari ketiga, jadi saya baru bertemu dengan Pak Daniel, baru menyaksikan paparan yang sangat ini Pak, membangun semangat nih untuk teman-teman UMKM kita semua yang di masa sekarang ini sangat terdampak. Jadi semoga ini menjadi peluang yang sangat bisa menjanjikan untuk dari teman-teman UMKM. Nah, paparan saya kali ini sebenarnya dilatar belakangi dengan adanya SIPLAH ini. Nanti para penyedia UMKM akan masuk ke dalam aplikasi, kemudian bagaimana untuk mengetahui legalitas perizinannya. Nah, nanti saya akan paparkan bagaimana pengurusan perizinan untuk UMKM. Sekarang kan semua perizinan berusaha harus melalui OSS. Nah, nanti tidak sulit untuk UMKM. Saya akan berikan warning di awal bahwa ini tidak sulit untuk UMKM dan bahkan mungkin tidak butuh waktu lama, mungkin tidak sampai 1 jam atau hanya setengah jam. Para penyedia terutama dari mikro kecil itu akan sangat mudah untuk dapat perizinan dari OSS. Baik, mungkin bisa di-share screen-nya. Baik, saya akan memaparkan secara umum sebenarnya, tapi nanti akan ditekankan untuk mikro kecil. Jadi ini perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Bapak Ibu saya harap sudah familiar ya dengan terminologi OSS ini. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Sebenarnya ini adalah perubahan paradigma dari diluncurkannya OSS tahun 2018. Dari sebelumnya yang dulu itu ada, kalau perizinan di dunia perizinan perusahaan itu bentuknya adalah izin prinsip, kemudian ada izin usaha. Namun di rezim yang baru OSS ini nomenklatur itu berubah dari izin prinsip menjadi NIB. Kemudian dari izin usaha tetap ada izin usaha, kemudian ada izin komersial. Lalu kemudian di sini jadi di OSS ini ada 3 kelompok besar, NIB, izin usaha, dan izin komersial. Semuanya dipermohonkan melalui OSS. Oke, lanjut. Kemudian mekanismenya, kalau untuk pendirian badan usaha, kalau dulu perusahaan itu bisa memohonkan izin prinsip terlebih dahulu sebelum memohonkan legalitas usaha. Lalu kalau sekarang pelaku usaha untuk yang berbadan hukum nih, terutama koperasi tadi contohkan, kalau koperasi untuk memohonkan di OSS dia harus sudah punya akta dan NPWP terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan mengurus di OSS. Kalau misalnya untuk yang non perseorangan atau bukan badan hukum, maka tidak perlu mengurus ke Kumham dulu gitu. Jadi bisa langsung ke OSS hanya berbekal dari NPWP. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini lingkup OSS itu siapa sih lingkup pelaku usahanya? Ada perseorangan, non perseorangan, perwakilan dan kantor perwakilan dan usaha lainnya. Perseorangan tadi ya, kalau misalnya biasanya untuk perseorangan itu ada mikro kecil, ada yang menengah. Nah, untuk non perseorangan ini yang tadi seperti koperasi, seperti PT, CV, firma itu masuk ke non perseorangan. Di OSS pun juga mencakup sampai ke kantor perwakilan dari luar negeri, misalnya dia punya kantor perwakilan di Indonesia, maka perizinannya ada di OSS. Lingkup sektornya hampir semua sektor kecuali sektor migas dan pertambangan dan keuangan. Baik, lanjut. Nah, ini lingkup UMKM. Kalau kita sebut UMKM itu sebenarnya kan melingkupi dari non perseorangan maupun perseorangan. UMKM di OSS ini yang non perseorangan kan ada PT, CV, memungkinkan dia tergolong kecil atau menengah, itu masuk ke UMKM. Kemudian yang non perseorangan, mikro, kecil, dan menengah juga bisa masuk ke golongan yang kita sebut dengan UMKM seperti itu. Nah, cuman di sini tadi sesuai yang disebutkan di Undang-Undang 20/2008 mengenai kriteria UMKM, itu kriterianya kan kekayaan bersih. Sementara ini di OSS data kekayaan bersih yang tersedia
masih hanya untuk di sini yang IUMK yang di sebelah kanan ini hanya untuk izin usaha mikro kecil. Sedangkan untuk yang non perseorangan datanya belum ada seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah proses perizinan berusaha untuk non perseorangan dan perseorangan yang menengah. Jadi di OSS itu memang dibedakan, ada treatment spesial untuk perseorangan yang mikro kecil. Kita menyebutnya perseorangan mikro kecil, itu izin usahanya berbeda dengan yang lain. Izin usahanya izin usaha mikro kecil, sedangkan yang ini di paparan adalah untuk perseorangan yang di luar mikro kecil, jadi perseorangan yang skalanya menengah, dan yang non perseorangan prosesnya relatif sama. Nah, di sini untuk yang non perseorangan dan perseorangan menengah itu pelaku usaha setelah memiliki legalitas, kalau untuk yang perseorangan, non perseorangan ya koperasi misalnya, itu punya akta dulu, NPWP, baru ke OSS membuat akun. Setelah membuat akun, maka NIB-nya nanti akan diurus di OSS dan hanya mengisikan data-data saja, tidak perlu mengupload apa-apa, akan terbit NIB dalam waktu ya paling 15 menit akan langsung terbit NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini berlaku sebagai kalau dulu kita sebut tanda daftar perusahaan. Jadi sudah tidak perlu lagi tanda daftar perusahaan TDP, API, dan NIK. Oke. Lalu setelah NIB ini terbit dengan sangat cepat di OSS, baru selanjutnya mengurus izin usaha. Karena NIB ini sebenarnya seperti identitas saja untuk pelaku usaha. Lalu izinnya di mana? Izin usaha. Nah, izin usahanya ini akan terbit pertama izin usaha dengan komitmen, jadi terbit otomatis. Kemudian nanti setelah memenuhi komitmennya akan terbit yang efektif, yang bukan tanpa komitmen. Jadi misalnya nih, ketika klik, misalnya surat izin usaha perdagangan, kemudian ternyata perusahaan itu mau membangun toko, dia perlu bangunan misalnya, meskipun misalnya dia tidak perlu izin lingkungan karena misalnya itu di daerah ruko yang sudah ada izin lingkungannya, tapi dia butuh izin mendirikan bangunan misalnya. Nah, itu dia permohonan izin IMB-nya juga dimohonkan di OSS. Nah, nanti akan diproses di kementerian atau di DPM PTSP untuk izin usahanya dan IMB-nya. Nah, kemudian tadi misalnya IMB sudah oke, sudah keluar. Nah, namun akan ada persyaratan teknis, biasanya tergantung izin usahanya. Kalau SIUP umum itu umumnya tidak perlu nih persyaratan teknis di sini kalau perdagangan saja. Jadi bisa lanjut. Bahkan kalau dia tidak punya komitmen nih, misalnya dia sewa, tidak ada lokasi, tidak izin lingkungan, tidak ada IMB, itu bisa langsung efektif izin usaha yang terbit di sini. Jadi tadi tidak ada izin usaha yang belum efektif, bisa langsung efektif. Sekaligus kalau memang perusahaan tidak perlu sarana prasarana dan tidak ada persyaratan teknis, kecuali untuk perdagangan-perdagangan yang khusus, misalnya minuman beralkohol, itu kan perlu persyaratan teknis, atau izin usaha yang lain, misalnya hotel, atau izin usaha apa ya. Tapi kalau penyedia biasanya kebanyakan SIUP ya, perdagangan umum, itu bisa langsung efektif kalau memang tidak perlu sarana prasarananya. Misalnya hanya menggunakan rumahnya sudah punya IMB, ya berarti nggak perlu, bahkan ada yang tidak perlu sarana prasarana, itu bisa langsung efektif. Jadi jangan khawatir kalau SIUP perdagangan, insya Allah aman di OSS. Nah, yang di ujung kanan ini adalah izin operasional, itu adalah izin-izin tambahan sebenarnya, dan itu belum tentu wajib untuk semua izin usaha. Jadi tertentu saja, misalnya ada misalnya tanda daftar gudang, misalnya dia punya gudang tertentu yang terpisah dari lokasi perdagangannya, itu dia perlu tanda daftar gudang, itu baru dimohonkan di OSS, lalu ditindaklanjuti ke DPM PTSP atau ke kementerian kalau itu kewenangan pusat. Baik, lanjut. Lalu kemudian ini yang tadi saya bilang perlakuan spesial untuk izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil atau IUMK ini hanya untuk yang perseorangan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu perseorangan atas nama perseorangan atau pribadi mau membuat usaha yang skalanya mikro kecil. Skalanya tadi dinilai dari kekayaan bersih atau asetnya. Ya, di luar tanah dan bangunan. Jadi
Di sini ada kendaraan operasional, ada peralatan kantor, ada barang dagangan, itu asetnya berapa. Nah itu nilainya tadi kurang dari 500 juta, itu masuk mikro kecil. Caranya bagaimana? Cukup berbekal NIK elektronik. Pelaku usaha bisa login di OSS, memasukkan NIK, nanti akan dapat username, login. Hanya memasukkan data-datanya, misalnya nama usahanya apa, misalnya punya toko, disebut toko apa, kemudian diisikan data-datanya, misalnya tenaga kerja berapa, misalnya hanya 1 atau 2 atau 3 diisikan, dan tidak banyak data yang diisi di sini karena untuk memudahkan, dan itu akan langsung terbit NIB. Nah setelah terbit NIB, nanti akan otomatis sebenarnya terbit izin usaha yang langsung efektif. Kita sebutnya IUMK, otomatis efektif. Ini proses bisnis ini didasarkan pada Permenkop UKM nomor 2 tahun 2019, karena memang izin usaha IUMK ini diterbitkan bersamaan dengan NIB. Jadi sangat mudah. Lalu ketika IUMK tadi butuh prasarana nih, misalnya izin lokasi, izin lingkungan memang di daerahnya mensyaratkan, itu bisa juga dimohonkan, tapi itu tidak mempengaruhi IUMK tadi. Jadi meskipun ada komitmen misalnya mau ngurus izin lingkungan sama izin lokasi, izin usahanya tadi sudah terbit otomatis gitu, meskipun ada komitmen. Jadi seperti itu. Lalu bisa juga mengurus izin-izin operasional yang lain di sebelah kanan. Di IUMK ini memang tidak diwajibkan memasukkan IMB dan SAF karena perseorangan mungkin akan kewajibannya melekat ke perseorangannya atau pemiliknya. Baik, jadi intinya sangat gampang. Kemudian ada kemudahan juga, misalnya Bapak Ibu nih ada kesulitan atau apa, bisa datang ke PTSP, dan PTSP itu kita beri akses untuk bisa membantu IUMK ini untuk misalnya membuatkan username. Jadi misalnya ada yang pelaku usaha tidak memiliki email atau apa, nah itu bisa dibantu dari PTSP, nanti akan dapat username dan password meskipun tidak punya email. Nah itu silahkan datang ke DPM PTSP setempat kabupaten kota misalnya untuk dibantu untuk pendaftaran izin usaha mikro kecilnya. Baik, lanjut. Nah ini adalah gambaran OSS itu sistemnya sebesar apa. Ini adalah gambaran OSS ini sistem untuk perizinan, tapi dia terintegrasi dengan banyak sistem di luar OSS, yaitu sistem kementerian maupun daerah. Dari di kementerian ini kita ada validasi nomor induk kependudukan itu ke Dukcapil kita udah validasi. Lalu legalitas PT, CV, firma itu kita sudah tarik data dari Kumham langsung. Jadi pelaku usaha tidak perlu upload akta, langsung kita tarik dari sana. NPWP juga tidak perlu upload, langsung tinggal ketik saja kita sudah tahu valid atau tidaknya NPWP. Kemudian lokasi kita juga sudah link ke ATR BPN. Artinya sebenarnya tidak banyak yang harus diupload pelaku usaha. Pelaku usahanya mengisikan saja nomor NPWP-nya berapa, nanti kita cek. Nomor aktanya berapa, kita cek. Namun memang untuk koperasi saat ini, untuk legalitas kita masih belum bisa tarik data dari AHU, tapi sedang berproses tahun ini. Semoga akan segera bisa terrealisasi untuk bisa menarik data legalitas koperasi dari Kumham. Jadi kita tinggal sebutkan saja nama koperasinya, nomor aktanya, nanti kita akan tarik semua datanya dan itu valid. Mohon maaf Ibu Nesya, mohon maaf Ibu Nesya, waktunya sudah habis Ibu, mohon izin. Ya, waktunya sudah habis. Sudah habis, iya Ibu. Oke, slide selanjutnya masih ada nggak? Lanjut. Oh ya, ini satu NIB hanya dimiliki oleh satu perusahaan ya. Oke, lanjut. Mungkin ada sedikit yang lanjut. Ya, oke, lanjut. Lanjut lagi, yang terakhir kayaknya. Nah ini ada kalau di website OSS sudah ada petunjuknya. Di petunjuk teknis tinggal pergi ke oss.go.id, di situ semua ada petunjuk teknis pengisiannya. Nanti bisa di situ. Baik, mungkin seperti itu Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Nesya. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu untuk perizinan bisa langsung diproses dan diakses ya Ibu Nesya melalui OSS. Dan sebelum kita menuju ke narasumber berikutnya, saya ingin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung melalui Zoom. Sudah ada dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Halo Bapak dan juga Ibu, selamat siang.
Luar biasa sekali semangatnya pada siang hari ini. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk jangan lupa aktif bertanya kepada narasumber yang mengisi di segmen ketiga ini. Dan berikutnya langsung saja kita menuju ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Sumarno. Beliau merupakan Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, Transportasi dan Perdagangan Kemenkominfo. Silakan Bapak Sumarno, waktunya 10 menit. Mbak Vita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para UMKM yang saya banggakan. Kita sadari bersama bahwa saat ini kita sudah memasuki era digital. Ya. Maka dari itu, mari kita menyambut dengan baik era digital ini dalam rangka untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas. Nah, bahwa era digital ini tentunya akan membantu seluruh lini kehidupan, baik di pemerintah maupun masyarakat. Di kalangan pemerintah bisa membantu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan di kalangan masyarakat tentunya untuk bisa membantu meningkatkan usaha yang digeluti atau yang dirintis ke depan. Bapak Presiden pada waktu yang lalu sudah meluncurkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini tentunya memberi peluang yang baik kepada para UMKM untuk bisa melakukan transformasi digital, memanfaatkan jasa digital dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Begitu juga dengan platform digital Siplah, ini dalam rangka untuk memberi peluang kepada para UMKM untuk bisa terus mengembangkan usahanya, turut bergabung untuk menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa platform digital Siplah ini selaras dengan program yang ada di Kementerian Kominfo, yaitu Gerakan Nasional UMKM Go Online. Dan program ini sudah kita lakukan mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini, yaitu kita mendorong para UMKM untuk melakukan transformasi digital. Lanjut. Bahwa untuk melakukan transformasi digital ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah onboarding. Kita mendorong, memfasilitasi para UMKM untuk melakukan onboarding, mendaftarkan produknya, tokonya di platform digital atau marketplace. Berikutnya active selling. Kami sangat berharap bahwa untuk seterusnya para UMKM ini agar tetap aktif, terus memanfaatkan smartphone yang dimiliki, yang sudah diinstal dengan aplikasi-aplikasi marketplace, sehingga bisa terus melakukan transaksi digital dengan para pemesan-pemesan yang ada di masyarakat. Dan tahap berikutnya adalah skill up. Kita terus berusaha membantu para UMKM untuk bisa terus menaikkan usahanya. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa? Bahwa kegiatan dari UMKM Go Online ini yaitu antara lain ada roadshow. Kita memberikan pemahaman kepada para UMKM apa sih arti pentingnya kita untuk memanfaatkan jasa digital ini. Apa kira-kira bisa membantu atau bermanfaat yang sangat besar dalam rangka untuk meningkatkan usahanya. Nah, melalui jasa digital ini tentunya sangat besar peluangnya bagi para UMKM untuk meningkatkan usahanya. Gerbong Pasar merupakan program berikutnya. Kita turun ke daerah-daerah, kita langsung mendatangi para pedagang yang ada di pasar rakyat. Kita ajari bagaimana cara mendownload aplikasi, membuat email, bagaimana untuk bisa melakukan transaksi secara online, begitu. Lalu ada program Ramadan Express. Ini kita lakukan ketika Ramadan tiba, para UMKM yang menyediakan takjil
itu telah bergabung di platform digital untuk melakukan transaksi digital, memberikan pelayanan kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tentunya tidak harus datang ke lokasi, tinggal pesan secara online, nanti apa yang dibutuhkan akan sudah disampaikan ke alamat tujuan. Dan tentunya dalam kegiatan kini kita tetap bergandeng tangan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita marketplace, sehingga untuk mall yang disediakan para marketplace ini bisa dipenuhi para UMKM dalam mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan gambaran UMKM yang ada di Indonesia. Sebetulnya di Indonesia ini UMKM sangat besar sekali. Ada 64 juta UMKM. Namun yang sudah masuk di marketplace baru 8%. Sangat kecil sekali. Maka dari itu kita terus mengajak, memfasilitasi, mendorong para UMKM untuk bergabung, mendaftarkan ke platform digital. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Indonesia ini merupakan pasar yang besar di Asia ini. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan kue di jasa digital ini sangat besar. Mari kita ikut hadir untuk bisa mendapatkan kue atau rupiah yang berputar di dunia digital ini. Lanjut Pak. Bapak Ibu, bagaimana kita untuk terus memberdayakan UMKM agar tetap eksis berjualan secara online sampai tahun 2024. Tentunya dengan terus memanfaatkan infrastruktur TIK, melakukan adopsi teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira sekarang ini apa yang diperlukan para UMKM untuk bisa meningkatkan usahanya? Kalau awalnya cukup mendaftar, lalu mendownload, melakukan transaksi, kebanjiran pesanan. Nah, lalu bagaimana dengan pencatatan dari rupiah-rupiah yang masuk? Bagaimana untuk bisa mengetahui seberapa banyak dagangan yang telah terjual? Lalu stok di gudang masih berapa? Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian bahwa hadir Smart Assistant yang akan membantu Bapak Ibu dalam pencatatan digital. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mengeluarkan buku dan tinta untuk bisa mencatat seberapa jumlah besar dagangan Ibu yang sudah laku. Lalu bisa mengetahui seberapa besar atau tinggal berapa stok di gudang Bapak Ibu. Tentunya kita akan terus bergandengan tangan melakukan pelatihan-pelatihan, mendampingi para UMKM, sehingga terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalau kita berbicara transaksi digital tidak lepas dari koneksi internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun fiber optik di bawah laut yang diberi nama Palaparing, program tersebut. Itu dalam rangka untuk bisa mengaitkan antara kota satu dengan kota yang lain, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar, karena Palaparing ini mempunyai konektivitas yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu tentunya tidak perlu khawatir yang berada di daerah-daerah jauh dari kota, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Ditjen PPI juga terus berdampingan dengan para operator membangun
tower-tower di daerah sehingga sinyal internet akan semakin baik untuk melakukan transaksi digital. Lanjut Bapak Ibu. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tidak mudah kita untuk merintis bagaimana supaya UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Mari kita bergandengan tangan, kita selalu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan lain-lainnya untuk terus melakukan pelatihan baik secara offline maupun online, sehingga hal-hal yang diperlukan oleh para UMKM bisa terpenuhi. Baik itu bagaimana cara foto produk, bagaimana untuk pengemasan produknya, bagaimana untuk memberikan label halal. Nah, dengan demikian semuanya komplit, tinggal masuk ke platform digital untuk bisa berjualan secara online. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, para UMKM yang saya banggakan bahwa melalui platform digital ini kita akan terbuka secara luas pasarnya. Tidak hanya sebatas di lingkungan daerah kita, tapi bisa di luar pulau, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, ada UMKM yang di Bogor kemarin, itu bisa memasarkan produknya sampai ke Jerman, ke luar negeri. Nah, seperti di Bogor juga bahwa produk pertanian buncis sudah bisa dipasarkan sampai ke Singapura. Nah, ini tidak lepas dari peran serta kementerian dan lembaga, dalam hal ini pemerintah, untuk hadir di tengah masyarakat, untuk terus memantau, mendampingi supaya para UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Lanjut. Lalu apa yang menjadi PR ke depan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar UMKM bisa naik kelas? Yang pertama, kita melakukan kajian kepada para UMKM untuk bisa memilahkan data yang ada, baik itu UMKM yang kelas mikro, kecil, dan menengah. Sehingga kita bisa memetakan kira-kira untuk daerah-daerah tertentu apa yang dibutuhkan terkait dengan teknologi digital. Tentunya daerah satu dengan daerah lain akan berbeda kebutuhannya. Dengan adanya kajian ini, maka kita bisa turun ke lapangan, melakukan pendampingan, melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para UMKM di daerah tersebut. Nah, kenapa kita melakukan pendampingan secara terus-menerus? Tentunya kita sangat berharap bahwa UMKM ini tidak hanya jalan di tempat, tapi harus bisa naik kelas. Nah, dalam rangka ini sedang kita garap secara bersama-sama ke depan. Bagaimana caranya supaya ke depan UMKM bisa naik kelas? Tentunya tidak hanya sebatas pendampingan, tapi juga barangkali perlu kucuran dana untuk meningkatkan permodalan sehingga para UMKM bisa memenuhi sesuai dengan pesanan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah berikutnya kami juga akan melakukan program penyediaan toolkit. Apa di dalamnya penyediaan toolkit ini? Yaitu selain kita melakukan pelatihan secara online, secara gratis kepada semua UMKM, juga memberikan bantuan dalam bentuk paket data. Sehingga para UMKM bisa setiap saat untuk melakukan transaksi digital, untuk bisa melihat perkembangan pasar, untuk bisa meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Lanjut, Pak. Nah, akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu pada tanggal 16 Juli, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah melonsing aplikasi yang disebut Laku UMKM.
aplikasi ini akan membantu para UMKM untuk mendaftar di platform digital. Kalau sebelumnya para UMKM ini sekali daftar hanya terbatas ke satu marketplace. Tapi melalui aplikasi ini akan dapat dibantu untuk bisa mendaftarkan semua platform digital yang ada. Nah, ke depan kita sangat berharap bahwa data itu bisa dipantau dengan baik. Sehingga kita bisa memastikan adanya validitas data. Selain itu, kita juga akan bisa memantau seberapa jauh perkembangan peningkatan UMKM dalam bertransaksi digital. Seberapa jauh peningkatan usaha para UMKM. Lalu, apa yang dibutuhkan? Sehingga kita bisa membantu secara bersama-sama mendampingi para UMKM ini agar bisa naik kelas, bahkan diharapkan untuk bisa go internasional. Lanjut. Ya, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap bahwa semua UMKM yang ada di seluruh Nusantara ini untuk bisa bergabung menjadi penyedia di platform digital Siplah ini. Baik, terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarno dari Kemenkominfo. Ini menarik sekali Bapak ya pembahasannya untuk mengajak melalui gerakan nasional Go Online. Jadi dari UMKM offline kita ajak menjadi online ya Bapak dengan potensi yang sangat luar biasa. Ya, betul Mbak Nubita. Oke, baik, dan berikutnya langsung saja narasumber selanjutnya yaitu Bapak Agus Purwanto. Beliau merupakan Kepala Subdit Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak. Halo Bapak, selamat siang Bapak Agus. Baik, Bapak Agus kami persilakan untuk memberikan paparannya selama 10 menit Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan untuk ikut menyelesaikan dari kebijakan kami di PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Saya kira untuk menyikat waktu mungkin bisa ditampilkan slide yang ada. Jadi ingin menghadirkan suatu 4 hal yang prinsip ya. Yang pertama terkait dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Jadi seluruh pelaku usaha di bidang PMSE ini secara legalitas sudah ada kepastian berusaha. Kemudian juga adanya pengutamaan atau perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM. Jadi secara existing kehadiran pengaturan PP ini juga mendukung adanya suatu pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kemudian hal ketiga yang melatar belakangnya dari PP ini adalah ruang gerak untuk berusaha bagi seluruh pihak yang ingin berusaha di bidang PMSE atau perdagangan melalui sistem. Kemudian yang keempat ini adanya persamaan perlakuan bagi pelaku usaha PMSE baik dari dalam maupun luar negeri, baik secara formal dan informal, juga bagi pelaku usaha yang bentuknya itu offline maupun online. Jadi kesempatan usaha yang sama. Nah, siapa yang disebut sebagai pelaku usaha PMSE ini? Ada 3 pelaku yang terkait dengan PMSE ini.
dari sisi pedagang atau merchant ini artinya dia merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan sistem elektronik baik melalui sarana yang dibuat sendiri secara langsung atau melalui sarana milik penyedia sarana perdagangan elektronik atau sistem elektronik lainnya yang memang khusus menyediakan sarana PPSME. Yang kedua itu pelaku usaha yang memang hanya menyediakan sarana yang digunakan dalam transaksi perdagangan yang ada. Biasanya nih penyedia ini misalnya nih ada semacam mesin cari, kemudian juga posting seperti itu. Lalu yang ketiga ini PPSME yaitu yang memang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi. Jadi dia itu berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima barang dan jasa. Ini contoh dari PPSME ini adalah marketplace yang kemudian penyedia platform dagang secara online. Saya kira untuk yang PPSME ini tadi secara mendasar di slide berikut, saya kira ini gambaran secara infografis. Jadi antara pelaku usaha dan konsumen ini harus menyiapkan data dan informasi yang lengkap dan benar, karena dasar dari bisnis atau usaha PMC ini adalah kepercayaan. Jadi antara pelaku dan konsumen harus memberikan data atau kebenaran informasi yang jelas sebagai dasar untuk mempercayai dari kegiatan PMC ini. Tentunya bagi pelaku usaha juga harus memberikan identitas yang jelas dengan memiliki nomor induk berusaha yang ada. Kemudian produk yang ditawarkan itu juga harus memiliki spek yang jelas dengan kriteria yang teknis yang sesuai dengan barang yang dijual. Kemudian sistem pembayarannya juga harus clear, artinya dengan menggunakan online system atau e-wallet gitu, atau dengan mekanisme pembayaran secara elektronik yang lain. Lalu terkait dengan pengiriman ini juga harus disampaikan secara jelas bagaimana metode pengiriman dari barang yang dipesan. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan susunan PP ini juga kita berupaya memberikan perlindungan konsumen sebagai langkah pencegahan yang utama terhadap usaha-usaha PPSME yang kurang benar dalam upaya. Artinya nanti juga di dalam penyampaian iklan atau promosi pun ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah etika periklanan yang benar, memberikan informasi yang clear dan jelas dan jujur. Ini dalam kontrak ini juga harus ada upaya dalam perlindungan data pribadi supaya tidak disalahgunakan. Kemudian juga terkait dengan pengenaan pajak, karena seluruh usaha yang offline maupun online ini sesuai ketentuan dari perpajakan ini nantinya akan dikenakan pajak. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita mendukung adanya upaya tersebut. Nah, nanti untuk terkait sengketa apabila terjadi hal yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, ini juga nantinya akan diatur melalui suatu tim yang akan
diinisiasi oleh Menteri Perdagangan. Dan tim ini akan juga memfilter atau memverifikasi terkait dengan adanya perwakilan perdagangan asing nanti. Karena ada 2 kriteria, nanti di belakang saya sampaikan, saya jelaskan, tertentu untuk PMSC yang dalam negeri. Dengan syarat utama tetap harus
Kemudian mempersiapkan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung program pengutamaan produk dalam negeri. Di samping itu juga pelaku usaha agar meningkatkan daya saing produk dalam negeri, antara lain dengan melakukan bimbingan-bimbingan teknis yang dapat meningkatkan value added bagi produk dalam negeri, serta diupayakan untuk dapat menyediakan sarana promosi produk dalam negeri dan menyediakan fasilitas dan menginformasikan atau menghubungkan ke laman OSS. Ini memang khusus bagi PPMSE yang menyediakan sarana berdagang bagi pedagang atau merchant. Informasi agar didaftarkan kepada Kemendak melalui pencantuman pada website atau platformnya. Di samping itu juga harus memberikan laporan data secara berkala dan atas waktu. Usaha yang disampaikan melalui SS serta memastikan barang jasa. Untuk yang luar negeri ini saya rasa nanti juga bisa kita diskusikan saja nanti apabila masih ada hal yang perlu dipertanyakan. Saya kira itu Ibu Moderator yang bisa ada gangguan dalam slide yang akan ditampilkan. Terima kasih, Ibu Moderator, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Agus dari Kemendak. Jadi Bapak dan juga Ibu, untuk pelaku usaha PMSE ini wajib memiliki izin usaha ya Pak Agus ya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk proses identifikasi, kegiatan pembinaan, dan pengambilan kebijakan. Oke, dan kita akan lanjut lagi untuk narasumber yang terakhir. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan dari Papua. Dari SD 1 Papua. Dari Biak, mohon maaf. Saya kurang mendengar dengan jelas. Halo, apa kabar Bapak dan juga Ibu? Baik, dan akan kita lanjutkan untuk selanjutnya narasumber yang terakhir, yaitu sudah ada bergabung dengan kami Bapak Rifki Yuswandi. Beliau merupakan Kepala Subdit Pengembangan Program IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Kemenperin. Untuk itu langsung saja Bapak Rifki kami berikan kesempatan untuk menyampaikan paparan selama 10 menit. Bapak Rifki, terima kasih. Nova atas waktunya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan waktu pada kami untuk melakukan sinergi dalam rangka mengoptimalkan belanja APBN ini untuk mendukung peningkatan penggunaan produksi di dalam negeri, yang pada akhirnya hal ini dapat memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pengurangan pembelian produk-produk impor. Ini harapan kami ke depannya. Mungkin kita bisa lanjut ke bisa ditampilkan slide-nya, Bu? Halo. Sudah kami tampilkan, namun suara Bapak Rifki sempat hilang tadi, Pak. Oh ya, baik. Mungkin tadi ini Bu, kita bisa kami sampaikan kembali bahwa kami sangat mendukung sekali kegiatan sosialisasi secara daring sistem informasi pengadaan di sekolah ini atau SIPLAH ini,
Dan kami berharap ini juga dapat menjadi produk. Sehingga ini kami coba linkkan kepada industri, untuk yang intermediate produknya kita linkkan pada industri besarnya. Nah, kemudian selain tadi yang offline, kita juga ada yang online. Nah, karena memang saat ini kita tidak bisa menampilkan bahwa pemasaran secara online ini memang suatu pasar yang sangat seksi. Dan ini kami lakukan melalui program yang kami sebut dengan program e-Smart IKM. Oke, next. Nah,
apa sih program Smart IKM itu? Nah, Smart IKM ini sebenarnya merupakan sistem basis data yang kami berupa profil industri, sentra, dan produk yang kami integrasikan dengan marketplace yang telah ada. Kegiatan ini telah kami lakukan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, dan bermula dari rasa keprihatinan kami melihat banyak sekali produk-produk impor di marketplace yang ada di nasional ini. Dan kami mempunyai mimpi bahwa pada suatu saat ini kami berharap bahwa produk IKM ini akan dapat mengisi sebagian besar daripada pasar di marketplace nasional. Karena kalau kita lihat dari kajian yang telah dilakukan oleh Temasek maupun Google, ternyata market untuk pasar online di Asia Tenggara ini sangat besar sampai dengan tahun 2025 itu. Mereka memperkirakan market di Asia Tenggara ini mencapai 88 miliar dolar. Dan untuk Indonesia-nya sendiri itu mencapai sekitar 52%-nya atau sekitar 46 miliar dolar. Nah, melihat posisi yang ini akan sangat disayangkan sekali jika produk-produk yang asing ini masuk dan menikmati pasar di dalam negeri kita, sedangkan produk-produk yang tidak dapat menikmati. Padahal apabila kita secara kualitas, produk-produk yang tidak kalah dengan produk impor. Hanya saja mereka belum memiliki kesempatan atau pengetahuan yang cukup untuk memasuki pasar digital ini. Dan untuk mereka bisa masuk pasar digital itu kami juga telah memfasilitasi mereka terkait dengan berbagai pendampingan untuk mereka masuk onboarding ke marketplace maupun untuk pengelolaan akunnya dan bernegosiasi dengan buyernya nantinya. Nah, selain dengan marketplace nasional yang ada saat kami bersama seperti Blibli, Topet, Bukalapak, Belanja.com, dan beberapa marketplace, kami juga sudah bekerjasama dengan marketplace global yaitu Alibaba. Nah, di sini kami mendorong produk-produk yang memiliki kualitas premium dan kualitas baik untuk mulai masuk ke pasar global. Jadi kami juga berharap produk-produk Indonesia ini yang sudah berkonsentrasi tidak hanya menjadi raja di negara sendiri, tapi juga bisa melebarkan sayapnya untuk masuk ke pasar global. Nah, kemudian juga terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita juga melihat bahwa banyak sekali produk-produk ataupun pelaku industri kecil menengah ini menghadapi kendala berupa penurunan permintaan pasar. Permintaan pasar ini terjadi karena disebabkan oleh krisis di bidang kesehatan, yang mana krisis ini berdampak pada berbagai sektor mulai dari sosial, ekonomi maupun keuangan. Nah, mungkin dan untuk mengatasi melakukan mitigasi dampak COVID ini, kami bersama dengan 14 kementerian lembaga ini telah turut berpartisipasi dalam gerakan nasional berupa beli produk industri dalam negeri atau Bangga Buatan Indonesia. Next. Nah, gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini tadi kami sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan suatu langkah mitigasi terhadap dampak konflik yang melanda pada IKM, di mana penurunan permintaan itu mencapai sekitar 70-90% dan tidak sedikit juga yang malah sudah berhenti berusahanya. Hal ini disebabkan tadi bahwa mereka kesulitan akses untuk logistik karena banyak daerah yang melakukan PSBB dan physical distancing, sehingga toko-toko yang bersifat offline ini agak terganggu untuk penjualannya atau transaksinya. Nah, namun di sisi lain, hal ini juga memberikan peluang baru. Ternyata dengan banyak tutupnya toko-toko yang offline ini, ada suatu perubahan kebiasaan daripada customer saat ini, yaitu di dalam era new normal ini ternyata permintaan atau transaksi melalui online atau daring ini juga sangat meningkat, sangat signifikan. Sehingga hal itu juga yang menjadi latar belakang timbulnya gerakan nasional gotong royong baik pemerintah maupun swasta maupun masyarakat untuk kita mencoba untuk mendorong belanja produk UMKM atau termasuk IKM sini dalamnya. Adapun targetnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Daniel bahwa untuk tahun 2020 ini kita sampai dengan bulan Desember kita berharap ada tambahan 2 juta unit usaha UMKM masuk ke dalam marketplace ini. Oke, next lanjut. Nah, di dalam tadi program Smart IKM yang kami integrasikan dengan Bangga Buatan Indonesia ini, kami ada 15 produk unggulan yang coba kami masukkan ke dalam pasar daring online, yang mana
permintaan untuk produk-produk mereka saat ini juga meningkat cukup baik, dan peminat untuk mengikuti program juga sangat antusiasme sangat tinggi. Sehingga juga saat ini kami juga terus terang juga sedang menghadapi kayak overload kali ya untuk memfasilitasi mereka untuk melakukan onboarding ke dalam marketplace. Karena ketika mereka lakukan fasilitasi onboarding ke marketplace ini, mereka tidak hanya kita fasilitasi untuk membuat akun, tapi kita juga fasilitasi mereka untuk bagaimana sih mengelola akun ini, seperti bagaimana membuat deskripsi produk, bagaimana menampilkan produk secara foto, karena apa yang dilakukan saat ini akan sangat berbeda sekali ketika mereka melakukan aktivitas ketika di offline. Karena ketika di online ini, produk-produk yang kita perdagangkan ini sifatnya adalah maya, sehingga kita harus dapat menampilkan produk ini secara foto, secara menarik, dan menggunakan deskripsi yang menarik juga. Kalau offline kan para konsumen dapat langsung memegang produk itu dan melihat produk ini apakah sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Oke, next. Nah di sini tindak lanjut daripada program Ismart kami yang telah kami juga tadi integrasikan dengan belanja Bangga Buatan Indonesia ini. Saat ini kami juga sudah membuat semacam e-katalog untuk mempromosikan produk-produk IKM. Karena memang selama ini kami juga cukup kesulitan ketika produk-produk IKM ini kami tampilkan di marketplace, kami belum bisa membedakan mana yang produk ini adalah buatan dari IKM, mana yang reseller, atau mana yang pedagang gitu. Sehingga untuk kita memberikan link bagi para customer yang ingin langsung berhubungan dengan para produsen, kami mencoba membuat e-katalog yang saat ini setelah kami posting di websitenya Ismart IKM, yaitu di www.ismartikm.id. Sehingga mungkin nanti bapak-bapak di sekolah apabila ingin membeli produk-produk, nanti bisa juga melihat di katalog ini. Dan mereka juga semuanya sudah berjualan di marketplace, sehingga setelah melihat produk di sini mungkin juga bisa ada linknya ke marketplace untuk melakukan transaksi. Ya, Bapak Rifki, mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis Bapak, mohon izin. Oke, baik, mungkin next yang terakhir aja, next. Ya, next saja, lanjut. Next. Nah, ini mungkin adalah produk-produk yang kami referensikan untuk bisa disinergikan atau dimasukkan dalam aplikasi Siplah, yang mana produk-produk ini adalah sudah pasti buatan dalam negeri dan produksi daripada IKM. Dan untuk detailnya apa sih ya produk-produknya nanti mungkin bisa dilihat, ada kami sampaikan di belakang. Next. Next. Ini adalah produk-produk yang telah ada di melalui website-nya Ismart IKM. Mungkin itu dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rifki dari Kemenperin. Ini menarik sekali ya Bapak mengenai program dari Ismart IKM Bapak dan juga Ibu. Jadi memang tujuannya tadi sudah disebutkan, salah satunya untuk meningkatkan akses pasar, kemampuan IKM dan juga panduan bagi program ya Bapak Rifki. Nanti kita akan bahas dengan pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan Ibu Nesya dari BKPM. Ibu masih bergabung dengan kami? Ya Mbak. Iya, baik, ini sudah ada pertanyaan Ibu dari Banjarmasin untuk Ibu Nesya. Apakah perizinan OSS bagi toko-toko di daerah, khususnya UMKM, sudah dapat dilakukan dalam Siplah? Bagaimana Ibu tanggapannya? Maaf Mbak, yang tadi kata-kata pertama apakah perizinan ada keputus tadi? Baik, mohon izin Ibu sekali lagi. Apakah perizinan OSS bagi toko-toko di daerah, khususnya UMKM, sudah dapat dilakukan dalam Siplah Ibu? Bagaimana Ibu? Jadi begini, kalau untuk perizinannya tetap melalui oss.go.id. Nah nanti di Siplah itu kita sedang proses integrasi sih, jadi belum kita sedang pembahasan bagaimana mengintegrasikan antara Siplah ini dengan OSS. Tujuannya bukan untuk memproses perizinannya di Siplah, tapi ketika pelaku usaha ini nanti masuk di Siplah, itu Siplah sudah bisa mengecek, misalnya PTA ini sudah
diketikkan izinnya berapa, nanti datanya bisa diambil dari OSS. Jadi perizinannya tetap melalui OSS dulu, baru ketika login di Siplah nanti ada validasi nomor perizinan ke sistem kita. Seperti itu sih, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Nesya, sudah cukup jelas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Banjarmasin. Terima kasih. Lalu berikutnya menuju pertanyaan untuk Bapak Sumarno dari Kemenkominfo. Bapak, halo, masih bergabung Bapak dengan kami? Ya, siap Mbak Novita. Baik, pertanyaannya Bapak langsung saja. Apa syarat dan bagaimana caranya gabung UMKM Go Online? Dan apakah UMKM yang sudah daftar di Siplah otomatis terdaftar di UMKM Go Online? Bagaimana Bapak tanggapannya? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya Bapak Ibu, bagi UMKM yang sudah terdaftar di digital platform Siplah, di dalamnya kan ada banyak marketplace di situ, baik itu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, tentunya bahwa produk Bapak Ibu yang sudah terdaftar di situ nantinya akan bisa dilihat oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga apabila Bapak Ibu nanti ada pesanan dari masyarakat, tentunya tinggal tarik, tinggal lakukan transaksi dan siap kemas produk tersebut untuk bisa dikirimkan ke pemesan tersebut. Saya kira itu, Mbak Novita. Terima kasih Bapak Sumarno untuk jawabannya. Dan berikutnya masih ada pertanyaan untuk Kemenperin, Bapak Rifki. Bapak Rifki. Baik, langsung saja Bapak untuk pertanyaannya. Apakah manfaat yang toko dapat jika daftar ke e-smart IKM, Bapak? Manfaatnya Bapak, silakan. Kami tidak dapat mendengar dengan jelas Bapak. Baik, apakah terdengar? Terima kasih Pak. Baik, manfaat daripada toko apabila mengikuti program e-smart IKM adalah para pelaku IKM ini akan memperoleh prioritas atau kesempatan untuk kami fasilitasi tadi, mulai dari pendampingan untuk peningkatan teknologi, untuk akses ke bahan baku, maupun juga peningkatan kompetensi ST maupun sertifikasi produk. Kayak seperti contoh untuk produk-produk makanan, kami juga memiliki kegiatan berupa fasilitasi HACCP bagi industri makanan, dan ini akan kami prioritaskan fasilitasi HACCP ini bagi industri makanan yang turut menjadi peserta program e-smart. Sehingga apabila para pelaku IKM ini ingin dapat bergabung dengan berbagai program kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Direktorat Jenderal IKMA, maka dapat melalui akses dari program e-smart IKM itu. Karena untuk program yang lain akan kami masukkan prioritas yang kedua untuk yang dari e-smart IKM. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Dan satu lagi pertanyaan untuk Kemenkop UKM, Pak Daniel. Bapak Daniel, sudah cukup? Ya, oke. Baik, Bapak, langsung saja pertanyaannya. Sudah adakah kegiatan yang membina koperasi sekolah agar dapat go digital, Bapak? Ada, kita ada beberapa kegiatan yang bisa kita fasilitasi untuk sekolah, bagaimana seluruh koperasi sekolah melakukan masuk di ekosistem go digital dan ekosistem marketplace. Pertama, kita ada yang namanya pelatihan bagaimana usaha kecil menengah dan koperasi, itu termasuk koperasi sekolah untuk main di, baru ada waktu itu kita main di LKPP, Bu. Bagaimana koperasi dan UKM mengambil peran untuk belanja barang pemerintah. Itu hampir mirip nanti. Dan setelah ini kami akan mengadakan suatu lagi pelatihan dan sosialisasi mengenai bagaimana usaha kecil menengah dan koperasi masuk di Siplah. Itu penting kita lakukan. Artinya seperti tadi, kalau sudah main digital, sudah sekali main digital kita akan lakukan itu. Seperti pelatihan, kemudian kita harus merubah mindset, bagaimana apabila kita sudah main digital, kita harus bisa lagi nanti main mengenai electronic money dan segala macam. Pembukuan kita juga harus berubah. Itu ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, pendampingan di Deputi SDM namanya.
Informasi lebih lanjut bisa masuk ke web kami depkop.go.id atau bisa kontak langsung ke Deputi Produksi dan Pemasaran. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Baiklah Bapak dan juga Ibu, sebelum menutup rangkaian acara talk show di segmen ketiga ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Namun kita bisa memulai kesimpulan sedikit dari Bapak Agus Purwanto, perwakilan dari Kemendak, Bapak. Mungkin boleh diberikan kesimpulan untuk kami semua di sini. Ya, izin Ibu Moderator, jadi saya ingin menyampaikan ini terkait dengan penukaran dan pembatalan pembelian ya. Karena sepintas tadi ada yang ingin bertanya seperti itu. Secara ketentuan di PP 80 juga ada. Setiap platform atau PPSME itu wajib menyediakan fitur untuk pembatalan atau penukaran barang serta kepastian untuk pengembalian dana ke konsumen jika terjadi pembatalan pembelian. Nah, ini terkait dengan mekanisme atau tata cara itu tergantung dari platformnya yang ada, atau masing-masing platform itu mengatur mekanisme untuk penukaran atau pembatalan pembelian barang yang disediakan. Nah, mungkin begini Ibu Moderator, saya kira dengan adanya sistem informasi pengadaan SIPLAH khusus untuk yang sektor pendidikan ini, saya rasa merupakan peluang untuk semakin meningkat akuntabilitas dan transparansi dari suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan saya rasa ini merupakan langkah terobosan yang penting khususnya untuk jajaran Kemendikbud dalam menjawab tantangan di era digital saat ini. Saya kira itu Ibu Moderator. Terima kasih Pak Agus. Lantas berikutnya Bapak Daniel, boleh kesimpulannya Pak sedikit untuk kami Pak. Narasumber dan Bapak peserta webinar yang saya hormati, di SIPLAH ini ada peluang untuk koperasi dan usaha kecil menengah. Pelaksana dalam hal ini adalah kepala satuan didik. Mereka harus membeli barang seadanya, itu dilakukan oleh UMKM dan koperasi, belilah atau ambillah dari penyedia. Penyedia itu bisa UMKM dan usaha kecil menengah serta koperasi. Dihususkan untuk lokal. Produk lokal itu akan apabila masuk di SIPLAH dan diambil oleh koperasi atau sekolah yang ada di SIPLAH akan sangat-sangat membantu kita. Artinya sekolah di daerah A membeli produk di daerah A untuk kebutuhan sekolah di situ. Itu akan memutar ekonomi di tempat kita, di daerah kita. Harapan kita agar ini SIPLAH ini menjadi harapan dan tumbuhan pasar untuk usaha kecil menengah. Jadinya SIPLAH ini benar-benar SIPLAH. Itu Bu Moderator. Terima kasih Pak Daniel. Ibu Nesya dari BKPM, Ibu sedikit saja kesimpulan untuk kami, Bu. Silakan. Ya baik, untuk para calon penyedia yang di SIPLAH ini kami sarankan agar segera melengkapi perizinannya agar legalitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan dan segera diurus di OSS, dan itu akan sangat mudah. Apabila mengalami kesulitan atau kendala terkait teknis, bisa menghubungi DPM PTSP setempat di kabupaten kota untuk bisa dibantu proses di OSS-nya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Nesya. Selanjutnya Bapak Sumarno, Kemenkominfo, Bapak. Silakan kesimpulannya, Pak. Oke, para UMKM yang menjadi kebanggaan Indonesia tercinta ini, mari. Sekarang saatnya untuk melebarkan sayap. Bagaimana caranya? Kita melakukan transformasi digital dan segera bergabung di digital platform SIPLAH ini. Nah, setelah Bapak Ibu untuk bisa segera bergabung di digital platform SIPLAH ini, setelah tercatat, tinggal tunggu tanggal mainnya bahwa Bapak Ibu akan kebanjiran pesanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarno, ini semangatnya luar biasa untuk mengajak Bapak dan juga Ibu bergabung ya Bapak. Oke, dan yang terakhir kesimpulan dari Bapak Rifki. Pak Rifki, boleh Bapak kesimpulannya? Baik, terima kasih Bu Nova. Melalui
Siplah ini kami sangat berharap bahwa ini dapat jadi pintu masuk bagi para pelaku industri kecil menengah untuk meningkatkan penjualan produknya dan memperluas akses pasarnya terutama adalah di pasar APBN, belanja pemerintah. Dan saya juga berharap dengan peningkatan belanja APBN untuk produk produksi dalam negeri ini juga akan memperkuat struktur ekonomi kita dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga belanja APBN menjadi suatu belanja yang eksklusif, yang inklusif. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan juga memberikan paparan yang sangat luar biasa di siang hari ini di segmen ketiga untuk membahas UMKM sebagai penyedia dalam Siplah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Daniel Asnur, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Terima kasih Pak Daniel. Besok kita berjumpa kembali ya Bapak. Lalu berikutnya Ibu Nesya Ardiasa, Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi BKPM. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Bapak Sumarno, Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, Transportasi dan Perdagangan Kemenkominfo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih untuk Bapak Agus Purwanto, Kepala Subdit Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak. Terima kasih Bapak. Dan narasumber kami yang terakhir, Bapak Rifki Yuswandi, Kepala Subdit Pengembangan Program IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Kemenperin. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga sungguh luar biasa partisipan kita pada siang hari ini, sudah lebih dari 2.500 yang sudah bergabung dan juga mendukung acara Siplah 2020 ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir yaitu segmen 4 untuk membahas mengenai siapakah mitra Siplah dan juga apa saja yang bisa Anda dapatkan dari keuntungan tersebut. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang penasaran tentang mitra Siplah bahkan ingin bertanya bagi kepala sekolah, nanti bisa secara daring. Untuk itu kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih.